Sebelum menonton, ada baiknya kalian menggunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur. Dan siapkan beberapa cemilan dan tisu. Dan mari kita mulai. Berawal pada tahun 2005 di Miami. Cerita berfokus pada seorang pemuda berusia 22 tahun bernama David yang bekerja sebagai seorang terapis pijat yang sebelumnya sudah 6 kali di PHK dari pekerjaannya. Karena ekonomi yang kian sulit dan ia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan terpaksa ia menjalani profesi ini. David sebenarnya sudah sangat lama ingin meninggalkan profesi yang ia geluti saat ini. Karena ia seringkali mendapatkan pelecehan dari pria-pria yang menggunakan jasanya. Mereka berbuat tidak sopan, seperti sengaja menjatuhkan handuk yang membuat David harus berpapasan dengan hal yang tidak mengenakkan sebagai sesama lelaki. Di usia yang masih muda, David tentunya berkeinginan mengubah nasibnya. Kemudian dengan hasil tabungannya, bekerja sebagai terapis, ia gunakan untuk membeli spray mahal yang dijual kembali ke tempat-tempat seperti panti jompo untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi sejauh ini usaha spray yang ia jalani cenderung rugi daripada untung. Pada suatu hari, David yang menghadiri acara pemakaman sahabat lamanya, di situ dia tidak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Ephraim. Ephraim diketahui dulunya adalah anak cupu yang sering menjadi bahan bulian oleh semua murid di sekolah. Dan hanya Davidlah satu-satunya orang yang mau berteman dengan Ephraim. Obrolan di antara mereka pun berlanjut hingga ke dalam mobil. Ephraim kemudian menceritakan bahwa ia baru saja ditipu dengan nominal 70.000 US dollar atau sekitar 1 miliar rupiah oleh pamannya sendiri. Sehingga dia berencana untuk pindah ke Miami dan memulai usaha barunya. Dengan cara membeli senjata sitaan dari pelelangan kepolisian dan kemudian dijual secara online dengan keuntungan yang menggiurkan. Sebelum mengantarkan David pulang, Ephraim mampir dulu ke sebuah rumah, di mana rumah itu milik penjual tembakau oleng yang lokasinya berada di wilayah yang dikuasai oleh gangster berkulit hitam. Di mana saat si penjual tidak di rumah, Ephraim pun bertanya pada sekelompok gangster yang sedang nongkrong di sana. Dengan memberikan sejumlah uang, ia pun berharap bisa mendapatkan sedikit tembakau oleng tersebut. Namun setelah diberikan uang oleh Ephraim, para gangster tersebut malah mengolok-olok Ephraim dan pura-pura tidak mendengarnya. Ephraim yang bersikap santai menanyakan perihal keberadaan si penjual tembakau oleng. Namun, para gangster itu dengan sombongnya mengeluarkan pistol mereka untuk menggertak Ephraim. Tidak terima dengan hal itu, Ephraim pun melakukan hal yang di luar dugaan. Melihat hal itu, David pun menjadi kagum melihat Ephraim yang sekarang. Di mana Ephraim yang dulu merupakan anak cupu korban bullying, sekarang telah menjadi orang gendut yang keren dan bisa membuat para gangster kalang kabut. Setelah menghisap beberapa tembakau oleng, David pun pulang ke rumahnya. David tinggal dengan istrinya yang bernama Is. Is adalah tipikal wanita yang bersyukur dan apa adanya. Meskipun penghasilan David sebenarnya tidak mencukupi dan hanya bisa menyewa kontrakan sederhana seperti yang mereka tempati saat ini. Tetapi ia sangat bahagia asalkan David tidak melanggar satu aturan, yaitu berbohong. Keesokan harinya, David dibangunkan oleh Is. Is memberitahu bahwa ia positif hamil. Di satu sisi, David merasa bahagia, namun di sisi lain, dia stres karena dengan semua uang tabungan yang habis dan spray yang belum terjual satupun. Dari mana David nantinya bisa memiliki uang untuk biaya persalinan? Melihat David yang sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit, Ephraim menjadi kasihan. Yang di saat bersamaan, Ephraim juga membutuhkan partner kerja untuk memulai bisnis penjualan senjatanya. Ia pun mengajak David bergabung. Ajakan ini bukan semata-mata karena ia kasihan, tetapi di Miami, Ephraim tidak mempercayai siapapun kecuali David. Sehingga di tengah kegalauan itu, David memutuskan untuk bergabung dan beralasan kepada istrinya
bahwa dia dan Ephraim memiliki bisnis ekspor spray yang dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia. Selama 6 bulan, David di-training dan diajari semua hal yang diketahui oleh Ephraim. Ia menjelaskan bahwa sekarang ia tidak lagi membeli senjata dari pelelangan dan dijual di black market, melainkan membeli senjata dari pemasok dan penimbun senjata ilegal yang kemudian ia menjual senjata tersebut ke pihak militer dan pemerintahan dengan cara mencari tender terbuka melalui situs yang ada di internet. Mengingat di tahun 2005 sedang terjadi konflik yang melibatkan pihak Amerika. Di tahun yang sama juga terjadi perang di Baghdad, Irak. Tentu saja tentara Amerika membutuhkan persenjataan yang lebih banyak dan tentunya dengan harga yang murah. Di tengah situasi itu, Ephraim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari untung dengan jumlah yang sangat banyak. Sebagai penyandang modal, Ephraim memiliki mitra bisnis bernama Rap, seorang pengusaha lokal yang bergelut dalam bisnis laundry, yang sudah memiliki 14 cabang di seluruh Miami, dan bagi seorang jenius seperti Ephraim, tidak sulit baginya untuk melobi Rap sebagai pemodal dan investor utama untuk memulai bisnis ini. Ephraim sendiri adalah pria yang belak-belakan dan tidak kenal negosiasi. Hal itu dibuktikan ketika ia berada di klub malam dan mencoba menggoda seorang wanita yang sudah memiliki pasangan dengan menawarkan uang sebesar 10 juta rupiah agar wanita itu mau berkencan dan tidur di hotel bersamanya. Di mana saat pacar dari wanita itu muncul, Ephraim dan David pun dihajar hingga babak belur. Saat sedang mengobati luka-luka mereka itulah, David kemudian menerima telepon dari Kapten Santos, seorang kapten tentara Amerika Serikat yang saat ini tengah berperang di Baghdad, Irak. Kapten Santos meminta senjata jenis Beretta untuk dikirim ke Baghdad dalam jumlah yang sangat banyak, yang pastinya penjualan kali ini untungnya 10 kali lipat lebih besar dari penjualan mereka selama 6 bulan ke belakang. Beberapa hari pun berlalu, dan ketika David sedang menemani istrinya melakukan pemeriksaan kandungan, ia pun mendapatkan telepon dari Kapten Santos yang menanyakan perihal unit Beretta yang ia pesan. Apakah produksi Italia atau bukan? Karena dari berita terbaru, semua pengiriman menolak menerima senjata buatan Italia. Hal itu merupakan imbas dari konflik perang yang terjadi di Timur Tengah. David yang panik pun langsung melaporkan hal ini kepada Ephraim, di mana dengan santainya Ephraim meminta David untuk tenang saja, karena dia sudah punya rencana cadangan dengan mengirim senjata-senjata tersebut ke Yordania yang dekat dengan Baghdad, dan akan terjun langsung mengirim senjata tersebut dari Yordania langsung ke hadapan Kapten Santos yang berada di Baghdad. Singkat cerita, untuk pertama kalinya David pun menginjakkan kakinya di Baghdad, Irak, bersama sahabat lamanya yang baru ditemuinya, di mana mereka berdua menemui seseorang yang bisa membantu untuk mengangkut dan mengirimkan paketan mereka ke Baghdad. Yang setelah deal, mereka disuruh menunggu selama 3 hari, sampai persiapan selesai dilakukan. Namun, betapa terkejutnya Ephraim saat mengetahui jika mereka berdua harus mengirim senjata-senjata ini menggunakan sebuah truk melewati zona perang yang sangat berbahaya, di mana mereka diperkenalkan dengan seorang supir amatir yang katanya sudah sering melakukan pengiriman ke Baghdad. Karena tidak punya pilihan lain, David dan Ephraim pun berangkat menuju zona konflik. Yes, that is it. How much safer? 50-50. Free gas. Yeah. Free gas. Saat malam hari, situasi semakin menegangkan, tak kala ada kelompok militan Irak yang melakukan penjagaan. Beruntung, si sopir ini sudah mengetahui cara untuk bisa lewat, yaitu dengan memberikan mereka 2 pak rokok yang membuat perjalanan bisa kembali dilanjutkan. Tibalah di zona perang, lebih tepatnya sebuah tempat pengisian bensin yang terbengkalai. Di situ, supir mengisi sendiri kompen-kompen minyak yang kosong dari tangki yang masih ada, sementara Ephraim pipis di belakang mobil. David pun menyempatkan untuk berteleponan dengan sang istri yang menanyakan kabar tentang dirinya dan spray yang dijualnya. Karena ternyata David sudah berbohong tentang perjalanan ini kepada istrinya, dengan mengatakan ia sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pengusaha spray terkemuka.
Saat itulah David melihat ada 2 mobil tentara Irak yang muncul dari kejauhan. Di mana saat Ephraim kembali, mereka berdua pun langsung tancap gas dan meninggalkan supir. Melihat hal itu, si supir pun langsung lari membawa kompen-kompen bensinnya. Dan dari sini terjadilah ketegangan yang sesungguhnya. Untungnya tentara Amerika muncul di saat yang tepat dan memberikan bantuan kepada mereka. Sehingga Ephraim dan David pun lolos dari maut. Holy fuck, bro! Mereka berdua benar-benar nekat memasuki wilayah konflik dan masih berkesempatan untuk hidup dan selamat dari kematian yang sudah dekat dengan mereka berdua. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Kapten Santos, dan setelah berfoto dan menemui kata sepakat dengan Kapten Santos, mereka berdua pun mendapatkan bayaran sekitar 3 juta dolar atau sekitar 43 miliar rupiah, yang jumlah tersebut sangatlah fantastis. Sepulangnya mereka berdua dari Irak, David dan Ephraim pun langsung membeli 2 mobil Porsche dan 2 apartemen mewah secara cash. Ephraim kemudian mulai mengembangkan perusahaan mereka dengan nama yang lebih bonafit, yaitu AI. Yang ketika salah satu pelamar bertanya apa maksud dari AI, Ephraim pun menjawab tidak ada. AI hanyalah sebuah nama perusahaan supaya terdengar lebih profesional. Pelamar yang kritis pun kembali bertanya. Pada saat itulah Ephraim yang tidak mau ribet pun langsung mengusir si pelamar dari kantornya, karena dia tidak butuh karyawan kepo seperti itu. Dan ketika ia bertanya apakah ada pertanyaan lain, dan semua karyawan pun langsung terdiam. 3 tahun kemudian, ketika David sedang menggendong bayinya, dia melihat sebuah peluang emas ketika ada sebuah tender terbuka senilai ratusan juta dolar, yang pastinya bisa langsung membuat mereka berdua super kaya raya. Bukan bereta atau senjata-senjata kecil, tetapi ini sudah berada di level yang lebih tinggi, yakni sejenis peluncur roket dan senjata-senjata berat seperti senapan mesin dan RPG. Yang pastinya untuk proyek ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan internet dan jaringan mereka sebelumnya. Sehingga David dan Ephraim pun pergi ke Las Vegas, Nevada untuk hadir pada acara pameran senjata tempat para militer dan produsen senjata hadir di sana. Bermodalkan kepercayaan diri dan perusahaan AI yang masih belum punya nama, tentu tidak banyak yang percaya dan mau bekerja sama dengan mereka. Sehingga David dan Ephraim pun gagal dalam mendapatkan penyalur yang mereka inginkan. Sementara Ephraim istirahat di hotel, David pun pergi ke kasino untuk merilekskan pikiran. Namun, secara tidak sengaja ia bertemu dengan pria bernama Henry Girard, yang merupakan seorang penjual senjata yang sangat terkenal. Singkat cerita, ketiganya pun mengobrol dan menjalin kesepakatan. Henry pun bersedia membantu David dan Ephraim untuk memberikan koneksinya kepada mereka berdua. Kemudian David bertanya, jika ia memiliki koneksi, kenapa tidak melakukannya sendiri? Henry pun menjelaskan bahwa ia masuk dalam daftar pengawasan terorisme yang membuat langkahnya menjadi terbatas. Sehingga ketika melihat David dan Ephraim bisa melakukan bisnis ini, mereka telah memberikan peluang kepada Henry untuk mengambil benefit dengan hanya memberikan koneksi tanpa harus terjun langsung dalam bisnis tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di Albania untuk menemui koneksinya si Henry. Di situ mereka mendapatkan supir pribadi yang bernama Baskin. Baskin kemudian mengantarkan David dan Ephraim langsung ke gudang tempat disimpannya persediaan senjata pasukan Albania, yang dikelola oleh seorang oknum militer korup yang ada di sana. Kedatangan Ephraim dan David ke sini adalah untuk bertemu langsung dengan si oknum tersebut, sekaligus memeriksa sendiri barang-barang yang akan mereka jual. Ketika David bertanya apakah peluru-peluru ini masih berfungsi dengan baik, si oknum itu pun mempersilahkan Ephraim untuk mencobanya langsung. You try? They fucking work. In the back of a rusted out warehouse. Berkat kontrak kerjasama mereka dengan Henry, pundi-pundi dolar pun mengalir deras. Karena tak punya akuntan untuk membukukan, dan Ephraim tidak percaya pada siapapun kecuali David, maka David tidak memiliki pilihan lain.
selain mengurus langsung pembukuan ini untuk keamanan mereka berdua. 2 minggu kemudian, mereka pun diundang oleh petugas bagian pengadaan alutsista militer Amerika Serikat untuk bertemu langsung. Karena kurang percaya diri, akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menghisap tembakau oleng untuk meningkatkan percaya diri mereka. Saat bertemu, mereka para petugas cukup senang sekaligus heran karena murahnya senjata yang mereka jual. Dan ketika Ephraim bertanya semurah apa senjata yang mereka jual, para petugas itu pun menjawab, selisih harga di tempat kalian lebih murah $53 juta dari perusahaan-perusahaan lain. Hingga suatu hari timbullah sebuah masalah besar ketika Is hendak pulang ke rumah ibunya karena ia merasa dibohongi oleh David. Is menemukan foto suaminya bersama Ephraim ketika sedang di Irak dan sejumlah uang yang ia temukan di bawah wastafel. Is sangat tidak suka kebohongan. Melihat partnernya sedang galau karena masalah rumah tangga, Ephraim pun merasa perlu untuk membuatnya tersenyum kembali dengan cara memberikannya granat mainan bertuliskan nama David sebagai bentuk terima kasih atas kontribusinya selama ini. Bahkan, ia rela ditugaskan sendiri di Albania selama 8 bulan untuk mengawasi pengiriman peluru AK-47 dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Beruntung masih ada Baskin, sang supir pribadi yang selalu peduli kepada David. Masalah kembali muncul ketika peluru-peluru yang akan dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang diminta, alias buatan Cina yang tertera jelas pada kotaknya, di mana saat David dan Ephraim langsung menghubungi Henry, ia pun lepas tangan begitu saja, karena merasa hanya sebagai perantara antara mereka dan penyuplai, tanpa mau ambil pusing dengan dari mana pelurunya dibuat. Alhasil, mereka berdua pun harus memutar otak supaya pesanannya tetap dapat dikirim. Beruntung ada Baskin yang ternyata punya teman seorang pemilik pabrik pengemasan bernama Anwar. Ia pun sanggup mengemas ulang peluru AK-47 dengan kardus dan mengirimnya tanpa ada merek buatan Cinanya. Setelah demonstrasi selesai, mereka mencapai kata sepakat. Mereka pun harus membayar $100.000 untuk mengemas semua peluru yang akan dikirim, di mana harga tersebut secara mengejutkan jauh lebih murah dari harga yang seharusnya. Karena berat paketan itu pasti akan berkurang, yang membuat keuntungan pun menjadi lebih besar. Suatu malam ketika David masih di Albania dan Ephraim sudah kembali ke Miami, David mendapat telepon dari Ephraim jika Henry sudah berbuat licik dengan mengambil untung lebih besar dari kontrak. Karena bisnis mereka dengan orang Albania itu tetap dikontrol oleh Henry dan dialah yang memegang kendali, sehingga ketika David mengetahui jika satu pelurunya dibeli dengan harga murah dan dijual kepada Ephraim dengan harga yang jauh lebih mahal, tentu membuat Ephraim merasa ditipu. Ephraim berencana untuk memutuskan kontraknya dengan Henry dan berniat untuk mencari produsen lain. Mendengar rencana itu, David langsung berkata kepada Ephraim, mereka berdua tetap dapat untung. David saat ini juga berada di Albania ketika kontraknya diputus begitu saja. Orang-orang Albania dan orang-orangnya Henry menjadi marah dan bisa saja mencari David. David meminta Ephraim untuk tetap tenang dan jangan serakah terhadap segala sesuatu. Malam harinya, ketika David sedang tertidur lelap, tiba-tiba muncullah beberapa orang bertopeng membawanya ke tempat kosong, yang ternyata ini adalah perbuatan Henry yang merasa tersinggung dengan ancaman Ephraim yang ingin memutuskan kontraknya. David harus menjadi korban dari keegoisan Ephraim yang tetap bersikeras ingin melawan Henry, dan hasilnya Davidlah yang harus menjadi sasaran kemarahan dari Henry. Muak dengan semua ini, David pun memutuskan pulang ke Miami dan langsung menemui Is untuk mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari bisnis beresiko tinggi ini. David langsung pergi ke kantor AI dan menemui Ephraim dan meminta bagiannya sekarang juga, karena David memutuskan untuk keluar dan berhenti dari bisnis ilegal yang dijalankan saat ini. Saat David akan pulang, muncullah Rap, si pemilik modal, yang datang untuk menjadi penengah antara David dan Ephraim. Mediasi itu awalnya berjalan lancar, sampai Ephraim kembali menunjukkan keegoisannya. Ia setuju memberikan bagian David, tapi dengan jumlah yang sangat kecil dan dicicil. Karena sudah muak, David pun membuka semuanya bahwa keuntungan yang ia dan Rap dapatkan sebenarnya masih jauh dari kata mendekati. Karena selama ini Ephraim sudah memanipulasi keuntungan yang didapatkan hanya untuk kepentingannya sendiri.
Keesokan harinya, ketika David sedang bersama dengan Is dan bayi kecilnya, datanglah Ephraim untuk meminta maaf sekaligus mengajaknya untuk kembali. Tapi tiba-tiba FBI pun muncul dan menangkap mereka berdua. Ternyata, setelah ditelusuri, Ephraim tidak pernah membayar uang jasa pemilik pabrik pengemasan yang membuatnya melaporkan penipuan ini kepada orang penting di Amerika. Dan dari situ mulailah terkuat setiap kebusukan-kebusukan dari Ephraim, yang membuat semua orang yang terlibat dalam bisnis ini ditangkap dan akan dihukum penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Ephraim pun mendapatkan hukuman 4 tahun penjara, sementara David hanya mendapatkan 7 bulan kurungan rumah berkat pengakuan bersalahnya. Sedangkan untuk Raab si pemodal, dia juga akan dipenjara namun tidak selama Ephraim. Karena waktu mediasi dilakukan, Raab sengaja membawa alat perekam untuk berjaga-jaga jika hal buruk seperti ini terjadi. 7 bulan berlalu, kini David kembali ke profesi lamanya sebagai seorang terapis. Saat ini dia sedang menuju kamar kliennya di salah satu hotel mewah yang ketika dibuka, ternyata itu adalah Henry yang memang sengaja memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Henry cukup terkejut sekaligus merasa berhutang budi kepada David, yang tidak menyebutkan namanya dalam proses penyelidikan. Yang mana David memang tidak punya alasan untuk menyebutkan nama Henry, dan ia bukan seorang pendendam. Sehingga untuk membalas hutang budi ini dan sebagai rasa terima kasihnya, Henry pun memberikan David sejumlah uang hasil dari penjualan terakhir, yang jumlahnya cukup untuk David berhenti jadi terapis dan memulai usaha baru yang legal secara hukum dan tentunya halal.